Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya lah. Sini saya bisa menyelesaikan tugas akhir dari teknik radio. Di sini saya akan membacakan materi tentang radio receiver. Sebelumnya mata kuliah ini dibimbing langsung oleh dosen pengampu yaitu Bapak Rian Fikri, SPD, MT. Saya sendiri yang bernama Rama Riza Falevi dengan NIM 22065038, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama adalah pengertian. Radio receiver atau penerima radio adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi mengubah sinyal modulasi atau gelombang radio menjadi sinyal audio atau getaran suara yang dapat didengar oleh manusia. Dalam proses komunikasi, receiver berperan sebagai alat penerima yang menerima sinyal dari transmitter dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya, blok diagram radio AM. Blok diagram radio AM adalah sebuah representasi grafis dari struktur internal sebuah radio AM. Diagram ini menunjukkan bagian-bagian utama yang melibat dalam proses menerima dan pengolahan sinyal radio AM. Sini dapat terlihat gambar dari blok diagram penerima AM. Bagian-bagian utama dalam blok diagram radio AM antara lain yang pertama antena. Antena digunakan untuk menerima sinyal radio yang dipancarkan oleh stasiun radio melalui kanal udara atau kabel. Yang kedua ada penguat RF atau penguat tala RF. Menguatkan sinyal radio yang dapat diterima oleh antena agar dapat diolah lebih lanjut. Yang ketiga ada mixer atau pencampur, menggabungkan sinyal radio dengan sinyal isolator lokal untuk menghasilkan sinyal yang lebih stabil. Yang keempat ada osilator lokal. Sinyal osilator lokal digunakan untuk menghasilkan sinyal yang berfrekuensi tinggi untuk menggabungkan dengan sinyal radio. Yang kelima ada detektor. Detektor mengubah sinyal yang diterima menjadi sinyal audio yang dapat didengar. Komponen utamanya adalah dioda. Yang keenam, ada penguat audio. Menguatkan audio yang telah didekodekan agar dapat menghasilkan suara yang lebih keras. Selanjutnya, fungsi dari blok diagram. Yang pertama, menerima sinyal. Antena menerima sinyal radio yang dipancarkan oleh stasiun radio. Yang kedua ada pengolahan sinyal. Pengolahan sinyal yang diterima dikirimkan ke perangkat tala RF untuk menguatkan sinyal. Yang ketiga ada demodulasi. Demodulasi sinyal yang telah dikuatkan melewati proses demodulasi untuk mengubah sinyal radio menjadi sinyal audio. Yang keempat ada pengolahan audio. Sinyal audio yang telah didekodekan dikirim ke penguat audio untuk menghasilkan suara yang lebih keras. Yang kelima pengiriman suara. Suara yang dihasilkan oleh penguat radio dikirimkan ke speaker untuk didengar oleh pendengar. Prinsip kerja radio AM. Radio AM, amplitude modulation, adalah sebuah teknik modulasi yang digunakan dalam komunikasi radio untuk mentransmisikan informasi audio atau data melalui gelombang radio. Prinsip kerja AM sebenarnya cukup sederhana namun efektif. Gelombang pembawa dengan amplitudo dan frekuensi tertentu digunakan membawa informasi. Proses modulasi AM melibatkan perubahan amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan amplitudo sinyal informasi yang ditransmisikan. Selanjutnya konsep gelombang AM, MW, dan SW. Yang pertama gelombang AM. Gelombang AM MW. MW mengacu pada frekuensi gelombang radio yang disebut gelombang menengah, juga dikenal sebagai frekuensi menengah MF, yaitu gelombang radio dengan frekuensi 300 kHz sampai 3 MHz. Ia dapat merambat dalam bentuk gelombang langit yang dipantulkan oleh ionosfer, atau dapat merambat dalam bentuk gelombang tanah di sepanjang permukaan bumi. Pada siang hari karena menyerap ionosfer yang besar, gelombang langit tidak dapat dipantulkan secara efektif dan terutama bergantung pada gelombang tanah untuk merambat. Namun, tanah memiliki daya serap gelombang menengah yang lebih kuat daripada gelombang panjang.
dan kemampuan difraksi gelombang menengah lebih buruk daripada gelombang panjang, sehingga jarak rambat gelombang lebih pendek dibandingkan gelombang panjang. Untuk stasiun penyiaran daya menengah, gelombang menengah dapat menempuh jarak sekitar 30 km. Penyerapan ionover berkurang pada malam hari, yang dapat meningkatkan jarak propagasi secara signifikan. Yang kedua, gelombang AM SW atau gelombang pendek. Dapat dikatakan panggilan singkat sederhana, pernyataan yang lebih benar harus frekuensi tinggi. Yang lebih tepat, bagaimana nama ini berasal? Panjang gelombang radio SW berkisaran 200 sampai 600 meter dan panjang HF 10 sampai 100 meter. Dibandingkan dengan panjang gelombang tersebut di atas, panjang gelombang HF memang sedikit agak pendek, sehingga dinamakan HF gelombang pendek. Sedangkan gelombang AM SW memiliki frekuensi antara 3 MHz sampai 30 MHz dan memiliki jangkauan propagasi yang lebih jauh, bahkan bisa mencapai seluruh dunia. Gelombang ini cocok untuk siaran radio internasional. Selanjutnya, blok diagram FM. Di sini dapat dilihat bagaimana bentuk dari blok diagram radio FM. Blok diagram FM akan dibagi menjadi dua, yaitu blok diagram pemancar radio FM. Yang pertama ada encoder, mengubah sinyal perbedaan L dan R menjadi sinyal komposit 38 kHz termodulasi DSBSC. Bagian ini hanya ada pada sistem pemancar FM stereo. Yang kedua, modulator FM atau PM, mengubah sinyal komposit menjadi sinyal FM yang berfrekuensi tinggi. Yang ketiga ada osilator. Osilator menghasilkan sinyal pembawa yang digunakan untuk membawa sinyal FM. Yang keempat ada buffer atau penyangga, pengatur tingkat daya sinyal FM agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kelima ada penguat akhir atau final amplifier, mengaturkan sinyal FM agar dapat dikirimkan melalui antena. Selanjutnya, blok diagram penerima radio FM. Yang pertama ada antena penerima, menerima sinyal FM yang dikirimkan oleh pemancar. Yang kedua, RF low pass filter, menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal FM. Yang ketiga ada directional coupler, mengidentifikasi bahwa daya sedang dikirimkan atau diterima dari sistem antena. Yang keempat ada transmitter control system, mengawasi, melindungi, dan memberikan perintah bagi setiap subsistem agar bekerja sama dan memberikan hasil yang diinginkan. Yang kelima ada power amplifier, menguatkan sinyal FM agar dapat menggerakkan pengeras suara. Yang keenam ada pengeras suara atau loudspeaker, mengubah sinyal informasi listrik audio kembali ke dalam bentuk aslinya, yaitu gelombang suara. Selanjutnya, prinsip kerja radio FM. Radio FM atau frequency modulation adalah sebuah teknik modulasi yang digunakan dalam komunikasi radio untuk mentransmisikan informasi audio atau data gelombang radio. Prinsip kerja FM sebenarnya cukup kompleks namun efektif. Gelombang pembawa dengan frekuensi tinggi digunakan untuk membawa informasi audio yang telah dimodulasi. Proses modulasi FM melibatkan perubahan frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan amplitudo sinyal informasi yang ingin ditransmisikan. Yang terakhir ada kesimpulan. Radio receiver, baik itu untuk radio AM, amplitudo modulation, atau radio FM, frequency modulation, adalah perangkat elektronik yang vital dalam dunia komunikasi nirkabel. Fungsi utamanya adalah menangkap sinyal radio yang dipancarkan oleh stasiun pemancar, memproses sinyal tersebut, dan menghasilkan suara atau data yang dapat diimplementasikan oleh pengguna. Radio AM menggunakan modulasi amplitudo, di mana informasi didekodekan dalam perubahan amplitudo gelombang. Sementara radio FM menggunakan modulasi frekuensi, di mana informasi
dikodekan dalam perubahan frekuensi gelombang. Keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dengan radio AM cenderung memiliki jangkauan yang lebih luas namun kualitas audio yang lebih rendah dibandingkan dengan radio FM yang menawarkan kualitas audio yang lebih baik tetapi dengan jangkauan yang lebih terbatas. Meskipun demikian, keduanya tetap menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, menyediakan akses ke informasi, hiburan, dan berbagai jenis konten untuk pendengarnya. Dengan perkembangan teknologi digital, radio receiver juga semakin berkembang dengan fitur-fitur tambahan seperti radio internet dan radio satelit. Tetapi radio AM dan FM tetap memegang peran penting dalam industri penyiaran dan komunikasi. Baik, sekian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah, kurang, atau tidak kejelasan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.